semua, saya Monita Putri Maresti dari Program Studi Sarjana Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Universitas Diponegoro. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Manajemen Transportasi Logistik. Di video kedua ini berisi mengenai proses pengangkutan barang atau produk di sebuah toko bangunan di sekitar lingkungan saya. Gimana proses pengangkutannya? Next, kita langsung ke videonya. Tara, aku udah ada di toko bangunan, dan toko bangunan ini juga cukup besar, bahkan produk-produknya pun juga cukup lengkap menurut aku. Nanti aku bakal liatin ke kalian ada produk apa aja di sini. Dan di video kedua kali ini aku juga bakal ngebahas mengenai proses pengangkutan barang atau produk dan moda transportasi yang digunakan toko ini untuk menunjang aktivitas pengiriman barang kepada customer atau pelanggan. Sebelumnya aku mau ngejelasin dulu mengenai pentingnya manajemen transportasi logistik. Di era globalisasi ini, kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan turunan akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dalam kerangka makroekonomi, transportasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Harus diingat bahwa sistem transportasi memiliki sifat sistem jaringan, di mana kinerja pelayanan transportasi sangat dipengaruhi oleh integrasi dan keterpaduan jaringan. Bahkan sarana transportasi yang ada di darat, laut, maupun udara memegang peranan vital dalam aspek sosial ekonomi melalui fungsi distribusi antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Bahkan, transportasi mempunyai peranan penting bagi perekonomian dan perindustrian karena produsen mempunyai kepentingan agar barangnya diangkut sampai kepada konsumen atau customer tepat waktu, tepat pada tempat yang ditentukan, dan barang dalam kondisi baik. Dan dalam manajemen transportasi logistik ini terjadi sebuah kegiatan transaksi perdagangan. Transaksi perdagangan adalah proses pemindahan barang dari penjual kepada pembeli dengan pembayaran yang dilakukan pembeli kepada penjual. Perpindahan barang dagangan tersebut dapat terjadi melalui yang pertama dari gudang atau stok yang dimiliki penjual menuju gudang atau tempat yang ditunjukkan oleh pembeli atau customer. Yang kedua dari pabrik di mana barang tersebut diproduksi menuju gudang atau tempat yang ditunjuk oleh pembeli atau customer. Dan yang terakhir dari gudang atau daerah pertanian atau perkebunan di mana barang atau hasil pertanian tersebut dihasilkan. Dan selanjutnya aku bakal liatin kalian mengenai produk yang ada di depan toko bangunan ini. Letaknya di sisi kiri depan toko bangunan. Ada kerikil, ada pasir. Produk ini diletakkan di depan tujuannya untuk mempermudah proses pengangkutan ketika ada customer yang order. Dan next, kalian bisa lihat ruangan ini. Kalian bisa sebut ruangan ini sebagai gudang karena di dalamnya ada banyak banget stok barang atau produk. Aku bakal masuk dan liatin kalian ada apa aja di sini. Dan di sini ada papan triplek, ada besi, ada paralon. Dan penataan produk di gudang ini juga cukup rapi dan disesuaikan dengan jenis-jenis produknya. Misalnya besi ringan ditaruh di rak atas, besi-besi berat ditaruh di bawah. Dan sebelumnya di bawahnya ini sudah dikasih alas atau kayak plastik gitu biar produk-produknya tuh nggak cepet rusak. Misalnya besi biar nggak cepet berkarat, terus kayu biar nggak cepet lapuk atau dimakan rayap. Konsep penataannya cukup bagus banget. Dan di sisi kiri depan ada produk semen, ada berbagai macam merek misalnya Gresik, Holcim, dan lain-lain. Maaf ya kotor, namanya juga toko bangunan jadi ya agak berantakan. Peletakan semen juga diletakkan di ujung depan kiri karena bertujuan untuk menghemat tenaga ketika produk ini diangkut ke mobil pick up. Penataan produk kayu juga rapi banget.
diatur sebaik mungkin karena produk kayu adalah produk yang mudah lapuk dan mudah hancur ketika kondisi ruangan ini lembab. Untuk produk-produk peralon ditaruh di rak-rak kayak gitu, kalian bisa lihat sendiri. Sedangkan untuk produk triplek itu cuma disenderin di dinding kayak gitu. Untuk besi-besi ringan digantung di atas karena bertujuan untuk menghindari cepatnya berkarat. Jadi semua penataan ini udah diatur sebaik mungkin sama yang punya toko bangunan ini. Dan setelah aku liatin bagian gudang ini, aku bakal nunjukin proses pengangkutan barang yang lagi dilakuin sama karyawan toko ini. Dan ini dia, hari ini lagi mau ngangkut barang produk keramik. Itu karyawannya, lucu banget gengs. Dan itu untuk produk keramiknya diletakin di depan. Dan ini dia moda transportasi yang digunakan oleh toko bangunan ini. Toko bangunan ini pakai moda transportasi darat yaitu mobil pick up. Ceki dulu. Ini bagian depan mobil pick upnya. Kondisinya masih cukup baik. Ada 2 kursi, yang satu untuk kursi supir, yang satu untuk yang lainnya. Dan kita lihat proses penataan produknya. Proses penataannya juga cukup hati-hati banget karena ini produk keramik yang mudah pecah. Ditata sebaik mungkin. Kenapa peletakan atau penataan produknya ada di ujung belakang mobil pick up? Ini juga ada alasannya, nanti aku bakal jelasin ke kalian. Kalian lihat dulu, ini kayak gini. Dan ini proses pengangkutan oleh karyawan toko ini. Hati-hati banget dia natanya karena takut pecah katanya. Dan customer yang order itu nggak order satu full penuh mobil pickup ini. Jadi ya penataannya cuma di ujung kayak gitu. Nanti aku bakal jelasin kenapa alasannya ditata kayak gitu. Dan tara, produk keramik siap dikirim dan diangkut ke customer. Penataannya seperti itu karena kata karyawannya tadi, itu biar hemat waktu dan hemat tenaga. Karena customer yang order itu nggak order satu full penuh mobil pick up. Jadi waktu penurunan nanti bisa hemat tenaga dan hemat waktu, seperti itu. Dan menuju akhir videoku nanti aku bakal ngejelasin mengenai kelebihan dan kekurangan mobil pick up yang dipakai toko bangunan ini. Dan meluncur. Ternyata pengiriman produknya diundur nanti habis zuhur karena waktunya mepet mendekati waktu zuhur. Jadi mundur dulu dan parkir dulu di depan toko. Dapat bonus nih dari karyawannya, lucu banget. Dan ini detailnya dapat bonus lagi. Detail mobil pick upnya warnanya hitam dan kondisinya masih bagus banget. Kalian bisa lihat sendiri dan bisa nilai sendiri kondisi mobil pickup ini. Kalau menurut aku kondisinya masih cukup baik dan cukup bagus. Aku lebih dekat lagi ya, dan aku mau liatin detail kondisi bannya. Kondisi ban mobil pickup ini juga cukup baik, tidak terlalu tipis dan masih layak digunain. Dan mobil pickup ini adalah mobil pickup merek ternama juga, yaitu Daihatsu. Ini buktinya kalian bisa baca sendiri. Dan kelebihan mobil pickup ini adalah bisa mengangkut produk dalam jumlah yang banyak juga bisa, terus meminimalisir kerusakan jalan.
hemat bahan bakar juga, terus bisa masuk ke gang-gang kecil yang ada di desa-desa. Sedangkan kekurangan dari mobil pickup ini, kursi penumpangnya hanya 2, tapi terkadang juga dipakai untuk 3 orang sama karyawan toko ini. Terus ada lagi, mobil ini nggak bisa ngangkut produk dengan beban yang melebihi kapasitas. Misalnya terlalu berat, tapi bisa digunain untuk ngangkut produk dalam jumlah banyak. Hanya yang mempengaruhi itu beratnya aja. Dan ini aku mau muter-muter dulu, mau lihat ke kalian sebelum video aku berakhir. Biar lebih jelas lagi penampakan dari mobil pickup ini. Dan berakhir sudah video aku. Itu tadi video mengenai proses pengangkutan barang di sebuah toko bangunan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan see you next video and